Had no need to fight tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lisba Devi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis D3 Akuntansi Universitas Mataram. Di sini saya sebagai pembaca pertama akan menjelaskan tentang sistem pengendalian intern. Yang pertama itu ada definisi sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern adalah struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, dan mendorong efisiensi untuk dipatuhnya kebijakan manajemen. Nah, tujuan sistem pengendalian intern, tujuannya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah menjaga kekayaan organisasi. Yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang ketiga, mendorong efisiensi serta mendorong dipatuhnya kebijakan manajemen. Menurut tujuannya juga, sistem pengendalian intern ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ada pengendalian intern akuntansi dan pengendalian intern administratif. Tujuan pokok sistem pengendalian intern sama seperti tadi. Yang pertama yaitu adalah menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, serta mendorong dipatuhnya kebijakan manajemen. Tujuan ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu tujuan pengendalian intern akuntansi dan tujuan pengendalian intern administratif. Nah, unsur sistem pengendalian intern, unsur pokok sistem pengendalian intern ini dibagi menjadi 4 teralat. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Yang kedua, sistem otoritas dan prosedur pencatatan. Yang ketiga, praktek yang sehat dan karyawan yang mulutnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Kita masuk ke lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan pemilik dan manajemen perusahaan mengenai pentingnya pengendalian inter perusahaan. Unsur lingkungan pengendalian ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada filosofi dan gaya operasi. Yang kedua, berfungsinya Dewan Komisaris dan Komite Pemeriksaan. Yang ketiga, metode pengendalian manajemen serta kesadaran pengendalian. Penanggung jawab pengendalian intern akuntansi. Siapakah yang bertanggung jawab atas pengembangan pengoperasian pengendalian intern akuntansi suatu perusahaan? Yang pertama itu ada manajemen puncak. Selanjutnya itu adalah konsep yang salah mengenai sistem pengendalian intern. Konsep salah yang seringkali dilakukan oleh manajemen puncak. Yang pertama itu adalah sistem pengendalian intern dikira merupakan tanggung jawab direktur keuangan saja. Yang kedua, adanya persepsi bahwa sistem pengendalian intern dapat menggantikan kekurang ahliannya dalam mengelola perusahaan. Yang ketiga, sistem pengendalian intern seringkali diiskan dengan unit organisasi yang disebut dengan satuan pengawas intern dalam perusahaan. Keempat, adanya pendapat bahwa perancangan dan penerapan sistem pengendalian intern merupakan tanggung jawab satuan pengawas intern. Pendekatan untuk merancang pengendalian intern akuntansi. Secara garis besar, pendekatan untuk merancang pengendalian intern akuntansi adalah bertitik dari 2 tujuan sistem. Yang pertama, menjaga kekayaan perusahaan. Yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Nah, dalam langkah penyusunan pengendalian intern akuntansi itu adalah yang pertama, sistem pengendalian akuntansi masuk ke tujuan pokok, terus tujuan umum, tujuan khusus, unsur SPI, unsur pokok SPI atau sistem pengendalian intern.
Penjelasan dan rincian. Nah, ini ada penjelasannya di bawah. Sistem pengendalian akuntansi yang pertama itu adalah menjaga kekayaan perusahaan. Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui otorisasi yang telah ditetapkan. Yang pertama itu ada pembatasan akses langsung terhadap kekayaan. Dan yang kedua, pembatasan akses tidak langsung terhadap kekayaannya. Selanjutnya, pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya ada. Yang pertama, membandingkan secara periodik antara catatan akuntansi dengan kekayaan yang sesungguhnya ada. Yang kedua, rekonsiliasi antara catatan akuntansi yang diselenggarakan. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu pembaca kedua. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmiati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai SPI atau Sistem Pengendalian Intern, mengecek ketelitian dan keadilan data akuntansi. Yang pertama itu pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Ada dua macam, yaitu pemberian otorisasi oleh pejabat yang berwenang dan pelaksanaan transaksi sesuai dengan otorisasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua adalah pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi. Ada 6 macam. Yang pertama itu pencatatan semua transaksi yang terjadi. Yang kedua, transaksi yang dicatat adalah benar-benar terjadi. Yang ketiga, transaksi dicatat dalam jumlah yang benar. Yang keempat, transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang seharusnya. Yang kelima, transaksi dicatat dengan penggolongan yang seharusnya. Yang keenam, transaksi dicatat dan diringkas dengan teliti. Sistem pengendalian intern atau SPI ada 4 macam. Yang pertama itu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang ketiga, praktik yang sehat. Yang keempat, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Selanjutnya yaitu unsur SPI. Ada beberapa unsur SPI. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Ada 3 macam. Yang pertama, dibentuk unit organisasi bagian gudang, bagian pembelian, bagian penerimaan, bagian utang, dan bagian kartu persediaan. Yang kedua, bagian pembelian terpisah dari bagian penerimaan. Yang ketiga, bagian pembelian dan bagian penerimaan terpisah dari bagian utang dan bagian kartu persediaan. Unsur SPI yang kedua adalah sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Ada 4 macam. Yang pertama, otorisasi surat permintaan pembelian oleh kepala bagian gudang. Yang kedua adalah otorisasi surat order pembelian oleh kepala bagian pembelian. Yang ketiga, otorisasi laporan penerimaan barang oleh kepala bagian penerimaan. Yang keempat, otorisasi bukti kas keluar oleh kepala bagian utang. Unsur SPI yang ketiga adalah praktik yang sehat. Ada 2 macam. Yang pertama itu surat permintaan pembelian, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan bukti kas keluar bernomor urut tercetak dan pemakaiannya bertanggung jawabkan. Yang kedua, rekonsiliasi periodik antara catatan persediaan dengan fisik persediaan yang ada di gudang. Unsur SPI yang keempat adalah karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Di sini tidak dirinci karena unsur ini bersifat umum yang berlaku untuk semua transaksi. Selanjutnya yaitu pengendalian intern akuntansi dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Di sini ada perbedaan karakteristik sistem manual dan sistem komputer. Di sini ada pengendalian intern akuntansi dalam sistem manual. Yang pertama itu pembagian tanggung jawab pelaksanaan suatu transaksi ke tangan beberapa orang atau departemen agar tercipta adanya cek silang atau cross check dan spesialisasi pekerjaan clerical. Untuk
Untuk pengendalian intern akuntansi dalam sistem komputer, yang pertama adalah karena ketelitian dan kecepatan pengolahan data dengan komputer, lebih sedikit diperlukan cek silang dalam pengolahan data, terutama yang menyangkut perhitungan dalam pengolahan data akuntansi. Pengendalian intern akuntansi dalam sistem manual yang kedua adalah dilakukan pemeriksaan secara visual terhadap transaksi penting dan dokumen yang diproses melalui sistem. Pengendalian intern akuntansi dalam sistem komputer yang kedua adalah komputer dapat melakukan berbagai pemeriksaan atau edit yang semula dilakukan oleh manusia melalui program komputer sehingga mengurangi pekerjaan editing dokumen secara visual. Pengendalian intern akuntansi dalam sistem manual yang ketiga adalah manual sistem menitik beratkan pengendalian di tangan manusia yang dicapai dengan pembagian tanggung jawab pelaksanaan transaksi ke beberapa orang atau bagian. Pengendalian intern akuntansi dalam sistem komputer yang ketiga adalah sistem komputer menitik beratkan pengendalian melalui program komputer sehingga pembagian tanggung jawab fungsional dalam melaksanakan atau dalam pelaksanaan transaksi dapat dikurangi. Selanjutnya yaitu unsur sistem pengendalian intern dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Sistem pengendalian intern atau SPI ada dua macam. Yang pertama itu pengendalian intern akuntansi dan pengendalian intern administrasi. Di dalam pengendalian intern akuntansi ada dua macam, pengendalian aplikasi dan pengendalian umum. Di dalam pengendalian aplikasi ada ketelitian dan kelengkapan, sedangkan di dalam pengendalian umum ada organisasi, prosedur pengubahan program, prosedur pengembangan sistem, pengawasan terhadap fasilitas pengolahan data. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nikades Ridiana Putri, NIM A0C0191003. Di sini saya akan membahas tentang pengendalian umum. Yang pertama yaitu ada organisasi, struktur organisasi Departemen Pengolahan Data Elektronik. Manajer pengolahan data terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama manajer sistem dan program yang meliputi analisis sistem dan pemrogram. Yang kedua, terdapat manajer fasilitas pengolahan data yang meliputi perpustakaan, konversi data, operator komputer, grup pengawas, dan jasa teknik. Selanjutnya ada pengendalian terhadap sistem dan program yang meliputi antara lain satu, prosedur penelaahan dan pengesahan sistem baru, yang kedua, prosedur pengujian program, yang ketiga, prosedur pengubahan program, dan yang keempat, dokumentasi. Yang ketiga, ada pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data yang meliputi antara lain satu, operasi konversi data, dua, operasi komputer, tiga, perpustakaan, dan yang keempat ada fungsi pengendalian. Pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi memiliki tujuan yang pertama, menjamin bahwa semua transaksi yang telah diotorisasi telah diproses sekali saja secara lengkap. Yang kedua, menjamin bahwa data transaksi lengkap dan teliti. Yang ketiga, menjamin bahwa pengolahan data dan transisi benar dan sesuai dengan keadaan. Yang keempat, menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, menjamin bahwa aplikasi dapat terus-menerus berfungsi. Pengendalian aplikasi dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengendalian preventif dan yang kedua pengendalian detektif atau korektif. Penjelasannya sebagai berikut, yaitu yang pertama pengendalian preventif, yaitu bertindak sebagai petunjuk untuk membantu sesuatu terjadi seperti yang seharusnya terjadi. Unsur-unsur pengendalian preventif yaitu antara lain otorisasi data sumber, yang kedua konversi data, yang ketiga penyiapan data sumber, yang keempat turnaround dokumen, yang kelima formulir bernomor urut tercetak, yang keenam ada validasi masukan, yang ketujuh pemutakhiran arsip dengan komputer, dan yang kedelapan ada pengendalian terhadap pengolahan data. Yang kedua, pengendalian detektif atau korektif, yaitu pengendalian detektif tidak akan mencegah terjadinya masalah, namun akan memberi petunjuk di mana letak terjadinya masalah.
Contohnya seperti data transmission, control register, kontrol total, dokumentasi, dan testing.